Ketemu dong sama Melani Wani Piro. Beleh. Podcast aja. Transportnya mana dulu? Ketemu untuk apa? Podcast. Naikin viewers. Nggak mau gue. No. Nggak penting. Oke, kita dengar lagi kata Kim Macan ya. Seorang ya. Ku ini sayangnya mama. Nggak capek berpura-pura nonton video, ya? Nggak capek. Hah? Nyenggol. Gua nge-react sama video. Nyenggol. Lu merasa tersenggol? Gue lagi nge-react video orang, video yang ada kasus viral. Dikasih tahu sama orang, dikasih pemahaman sama orang, kesenggol berasa lu. Iya, berasa ya. Gak enak ya? Oh, gak enak ya? Gak enak, iya. Tapi lu enak ya nyuruh anak orang makan di luar. Lu enak ya bilang anak-anak tahu yang ganteng, yang mana. Lu enak banget ngomong di lu. Giliran dikasih pemahaman sama netizen gak suka. Iya. Lu siapa? Tuhan. Ya. Kita kasih paham coy. Biar tahu diri. Jangan cuma mau ngebacot tapi nggak mau dikritik. Jangan bisa nyinyirin orang tapi begitu orang nyinyir tantrum. Ya. Oke guys, ini tadi yang Mamski udah kasih tahu teman-teman ya. Unfollow bareng aja tuh perempuan kayak laki. Mulutnya yang gua nggak suka, bukan fisiknya ya guys. Ya, bukan fisiknya, mulutnya yang gua nggak suka. Ngapain lu bikin konten? Lu sendiri ngonten. Zamannya Mamski, kasusnya almarhumah Vanessa, ditarik buat langsung wawancara, ditodong, jebret. Udah disiapin sofa di aula itu. Kayak aula apa lobby, gue gak ngerti. Gue sampai kaget-kaget karena gue udah pengen pulang. Nanti dulu, duduk dulu. Boleh yang ngobrol sebentar? Lah. Tapi gue tuh tipenya orangnya gak mau ribet gitu loh. Gue liatin kan, oh dia mau bikin konten gitu ya. Dari kasus yang sedang gue kawal gitu. Yang gue sedang berada di dalam kasus yang lagi viral banget. Almarhumah Vanessa Angel dan almarhum Bibi. Gue kasih proyek thank you, terima kasih. Iya, sama-sama. Buat apa itu narik gue? Pada saat gue sedang ada kasus sangat-sangat viral. 2 tahun ya kasusnya Vanessa Angel ya, almarhumah ya. Al-Fatihah untuk sahabat aku. Kasusnya viral luar biasa. Dapat dia views. Jadi gak usah sok keras ya. Minta ketemu. Udah gue ketemuin dulu kan. Views lu berapa itu? Mamski dapat apa dari dia? Dapat pertanyaan-pertanyaan. Gimana? Waktu kasus gimana pertanyaan yang gue dapat? Udah. Tapi ya gak apa-apa buat gue. Ya. Sok pakai bilang segala macem, ngonten tuh yang ini dong, bacot lah apalah, bahasa lo gue ya elah, jelek-jelek gue nggak pernah ya ngontenin elu buat didapetin views. Nggak ada gue ngontenin elu, nyeret elu buat datang ke tempat gue, kan nggak ada. Udah gitu menjadikan viral, nggak ada. Gue pernah ke tempat elu pada saat gue lagi viral, elu yang minta. Sama waktu kayak dia minta gue podcastnya Furi Harun. Sama masalah Vanessa juga. Masalah kasus Vanessa Angel. Furi Harun ada ngasih gue transport. Salut bener gue sama Furi Harun. Padahal lu tahu nggak Furi Harun? Yang boneka itu lo sayang. Kan dia punya podcast juga tuh.
Itu padahal di Tower C, gue tinggal jalan kaki. Gue jalan kaki doang. Bisa loh gue ditransfer, Masya Allah. Bukan ditransfer, gue dikasih amplop. Gue sampai kaget. Ah, untuk apa? Gue bilang. Untuk transportnya Mamski. Loh, kita kan tetangga. Tapi sekarang Furi udah pindah ya. Furi udah pindah rumahnya di Pondok Indah sini. Dulu di Tower C dia. Ya Allah, deket banget ditransportin, gue bilang gitu. Baik loh Furi itu. Bener-bener dia menghargai betul apa orang yang dipakai untuk kepentingan kontennya dia di YT ya. Dia kan punya YT tuh, Furi Harun. Ngasih berapa juta gitu gue dikasih, gue nggak akan lupa itu. Gitu gue udah dikontenin sama si cewek itu, sosok keras sama gue. Sosok bacot lagi, sosok komen kau. Gue aja udah pernah bantuin kau kok buat konten zaman Vanessa Angel, lupa ya? Nggak ada gue minta-minta atau apa. Mana views lu berapa? Lu udah kontenin gue, nggak ada. Lu suruh gue duduk di sofa abis acara Bang Hotman, gue duduk. Lu tanya gue bagaimana dengan kasus Vanessa Angel gini. Gue ngomong, gue mau waktunya gue lu ambil sekian menit, 30 menit atau berapa itu waktu itu. Padahal gue udah capek pengen pulang. Ada sama laki gue sama suami gue. Tapi gue pikir oh ya udah, dia mau untuk kontennya dia di YT, ya udah, gitu loh, ya. Belagak sok keras lagi ngajarin gue tentang apa namanya narasi itu dari Kru TV. Nggak semua narasinya Kru TV yang bikin. Gue kan udah orang TV udah lama, gue dari tahun 2003, 23 tahun yang lalu gue warawiri presenter TV, udah gitu sinetron, jadi gue paham lah. Janganlah kita itu jadi menyalahkan kru film, kru TV. Kan kasihan stasiun TV-nya kalau dibilang bikin narasi yang menyudutkan, apalagi seperti ada indikasi membulai anak orang suruh makan di luar. Terus membanding-bandingkan. Anak-anak tahu mana yang ganteng. Tidak boleh, nggak pantas ngomong kayak begitu. Anak-anak mau bapaknya, nauzubillah menjalik ya, astagfirullahalazim ya, gue sebutkan dulu. Anak-anak misalnya pun bapaknya orang yang kurang misalnya ya, tapi seorang anak akan berkata bapak saya yang paling luar biasa gantengnya. Kenapa? Ya karena memang saya berasal dari beliau, kan begitu. Sebagai orang luar, apalagi berpendidikan, apalagi yang public figure, yang udah umur, punya anak juga. Mau bapaknya anak-anak lu dikata-katain? Gak mau kan? Kalau nggak mau dicubit, jangan nyubit. Gitu loh. Nggak ada berlindung di balik kata bercanda, nggak ada. Bercanda lu di balik layar. Tapi kalau sudah di depan kamera, lu harus tahu apa kata-kata yang baik dan bijak. Karena biar gimana pun public figure pasti dimintai pertanggungjawaban oleh masyarakat. Anak-anak tahu ya mana yang ganteng, astagfirullahalazim, darah bapaknya ngalir di badan anak-anak itu. Bukan soal urusan muka ganteng. Binti kalau di Islam gak bisa dibuang. Gak usah gitu. Di keluarga Cindo juga bapak garis bapak. Keluarga Cindo. Keluarga Batak garis bapak. Manado garis bapak. Jelek-jelek bapak gua bawa namanya Waroka, mau gimana? Itu dari di mana saya berasal. Gak mungkin tiba-tiba jadi garis ibu tuh, gak mungkin. Orang Cindo, ling semua, seret anaknya turun. Liong semua turun. Sama. Manado juga begitu. Batak juga sama, bapak yang jadi pegangan anak-anaknya ke bawah, mau gimana? Jadi kau nggak usah sok keras kau bilang ganteng-ganteng ya. Anak-anak tahu, anak-anak nggak tahu. Anak-anak taunya dia darahnya adalah bapaknya, nama bapaknya. Mau sampai mati juga tetap aja. Gontang ganteng, manusia ganteng hari ini, besok bisa jelek.
Semua juga bakalan berubah mukanya. Mudanya dulu bagaimana, nanti semuanya juga jadi tua. Iya, gue paling gak suka itu. Membanding-bandingkan fisik seseorang. Apalagi yang diomongin adalah seorang bapak dari anak-anaknya. Masa ada bilang anak-anak tahu mana yang ganteng? Lah, lucu gitu loh. Jelek-jelek kayak bapaknya. Misalnya pun bapaknya disabilitas, kekurangan, misalnya nggak punya tangan, atau mukanya kebakar, atau apalah-apalah. Tetaplah itu bapak kandung. Darah mengalir, nama dibawa sampai mati. Ya, jadi janganlah seperti itu. Kalau ada yang memberitahu, mbok ya direnungi, direnungkan dulu. Salah nggak ya gua ngomong? Hati-hati, kesombonganmu akan menghancurkan dirimu sendiri. Morning, Mamski, morning. Ya, lihat tuh. Bener nggak, Queenie? Bener, sayang. Kok bengong, sayang? Queenie bobo, sayang. Allah, I love you, sayang. Ngantuk ya? Bobo, sayang? Kamu bobonya di sini, mama kan lagi ngomong sama orang-orang berisik. Sayangnya mama. Gitu loh guys ya. Makanya kenapa gua bikinlah Viti itu tentang si Onyo suruh makan di luar. Bukan apa-apa, say, nggak pantes. Dibilang anak suruh makan di luar itu di mana sih pantesnya? Dan inget ya, anak yang diadop itu punya perasaan juga loh. Kalau kau nggak paham, nggak mengerti tentang anak yang diadopsi itu, lu tolong deh, jagalah mulut kau, ya. Beda loh mentalnya anak yang diadopsi sama anak kandung tuh beda. Memberikan pemahamannya, bagaimana mencurahkan kasih sayangnya, bagaimana rasa insecure. Saya kan bukan dari kandung, itu kan harus dijaga terus menerus, harus diberikan keyakinan, trust, rasa cinta kasih sayang terus menerus. Tanggung jawab loh sudah mengadopsi orang, anak orang. Berat itu guys. Kok enteng kali mulutnya. Suruh aja dia makan di luar, enteng kali kau ngomong. Itu anak seperti udah anak kandung. Parah. Ini yang Mamski bilang ya, mentalnya orang itu udah siap belum sih kau mengadopsi, membagi rata kasih sayangmu sama antara anak kandung sama anak adopsi. Dan gue nggak percaya itu narasi dibuat oleh stasiun TV ya. Itu acara di mana itu? Stasiun TV ya? Ya. Stasiun TV. Saya sangat yakin tidak ada satu stasiun TV pun membuat narasi menyenggol-nyenggol anak adopsi untuk suruh makan di luar. Saya sangat-sangat tidak yakin. Mana buktinya? Kasian loh. Di TV itu ada anak-anak kerja karyawan TV. Ya. Ada tim kreatif. Mamski kerja di Trans TV 4 tahun. Tim kreatifnya tuh anak-anak yang digaji bulanan. Mereka anak-anak yang sangat-sangat berprestasi, pilihan untuk masuk di stasiun TV. Biasanya jurusan dari jurnalistik ya. Dari Vkom, Fakultas Ilmu Komunikasi biasanya. Penyiaran ya, broadcast, jurusan broadcast. Thank you ya guys, thank you so much. Itu siapa itu sayangku? Call me, thank you sayang. Setauku ya, anak-anak TV itu nggak sembarangan bikin skrip. Kita memang dikasih skrip, tapi kita diberikan mutlak, full, penuh untuk mau mengucapkan atau tidak. Gue kasih tahu di sini,
Bahkan kita boleh merubah. Boleh. Ya. Jadi tidak semerta-merta public figure, apalagi yang udah punya program gitu ya, kayak punya program dulu gue namanya Fenomena, ada program gue di Trans TV 4 tahun ya guys. Terus gue cuma disuruh baca doang, enggak, gue bilang ini gue nggak mau ngomong ini, ada bahasa yang gue nggak suka, ganti langsung. Jadi nggak usah bodoh-bodohin netizen, apalagi bodoh-bodohin gue, orang lama, orang TV lama. Anak-anak kreatif itu bisa kita minta ganti, boleh banget, karena muka kita di depan. Gue bilang, ini lu tulis kayak gini nggak salah, bahkan minta tolong, Mam, dulu bukan Mamski baru dipanggil Mamski tahun 2008 di MD Production, ya syuting Melati Marvel. Kalau dulu tuh Mamski dipanggilnya Mbak Ema, udah bener belum nih kata-katanya kayak gini ya Mbak, coba saya lihat dulu, gitu guys, wallahi. Makanya dibilang, Kak lu nggak tahu ya? Lu anak baru kemarin sore. Ya. Lu sama gua udah syuting duluan, lu masih ingusan. Jangan menjadikan kambing hitam ya orang TV ya. Gue bela anak-anak TV itu, karyawan-karyawan TV. Enak aja jadi kambing hitam. Ya. Iyalah, kasihan apa-apa tim kreatif. Itu kan anak-anak yang kerja karyawan guys, dibayarnya bulanan. Kan kasihan mereka. Seolah-olah kayak mereka nggak pernah sekolah, nggak punya etika. Iya loh. Ya Allah, ini apa yang gue pakai? Astaga. Ya ampun, ini untuk bibir. Gue pakai serum, kenapa jadi begini? Ya Tuhan, ya Tuhanku. Allahu Akbar. Tuh kan, salahkan Lucy. Astagfirullahaladzim. Duh, jadi pink alis gua anjir. Gua mau pakai serum alis jadi serum bibir gara-gara lu tuh ya. Allahu Akbar, Tuhan. Aduh Tuhan. Jadi pink warnanya ini gua, alis gue. Ya Allah, ini gara-gara, ya Allah. Duh, udah hilang belum guys? Bodoh. Bikin gue sepaneng sih. Ya kan? Tuh. Jadi salah. Gue mau pakai serum alis dulu. Serum bibir belum, ntar. Salah kan tadi kan? Salah gue. Biar alis gue tumbuh guys. Ya. Ada yang mau gak nih serum bibir sama serum alisnya? Dan serum bulu mata. Ada yang mau? Ini buat numbuhin bulu mata, bulu alis. Biar yang rontok jadinya bisa kuat lagi akarnya. Udah gitu. Tumbuh bulu-bulu baru. Tuh lihat. Ya kan? Belum, gue biarin aja biar subur ya. Mau. Udah gitu ini tuh untuk lip bibir. Bibir sayang, bibir. Mau. Oke, aku masukin aja ya. Serum bulu mata sama serum bibir. Serum bibir udah masuk. Serum bulu mata udah masuk di etalase 1. Let's go, abisin sayang.